Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nohdia Emi Saputra, NIM F1C019121. Di sini, saya ingin menjelaskan tugas termodinamika 2 kelas A, di mana tugas ini menjadi acuan untuk tugas kedua, ketiga, dan keempat, dan untuk dosen pengampunya, yaitu Bapak Yesung Alopadang. Langsung saja kita ke soal. Di diagram ini, setiap mahasiswa sudah diberikan nilai masing-masing. Jadi, semua mahasiswa memiliki nilai yang berbeda-beda. Di sini, saya mendapatkan seperti yang diketahui, tekanan untuk pertama yaitu 115 kilopascal, dan tekanan kedua yaitu 740 kilopascal, dan untuk tekanan yang ketiga sama dengan tekanan yang kedua yaitu 740 kilopascal, dan untuk temperaturnya yaitu 330 Kelvin. Dengan pertanyaan asumsi kalor spesifik konstan. Nah, di sini bisa kita lihat di layar mempunyai 4 pertanyaan, yang dimana pertanyaan pertama mana dia? Pertanyaan pertama yaitu temperatur, tekanan, dan volume pada setiap titik. Dan untuk pertanyaan yang kedua yaitu kerja dan kalor pada setiap proses. Dan pertanyaan yang ketiga yaitu efisiensi thermal siklus. Dan pertanyaan yang keempat yaitu tekanan efektif rata-rata atau MEV. Ya. Langsung saja. Oke, sebelumnya di sini sudah ada nilai ketetapan dengan asumsi kalor spesifik konstan. Seperti kita lihat di layar, R sama dengan 0,287 kilojoule per kilogram Kelvin. Terus untuk CP nilainya 1,0035, dan untuk CP sama dengan 0,7165. Oke, langsung saja kita ke titik pertama. Di titik pertama yang sudah diketahui yaitu tekanan pertama sama dengan 115 kilopascal, dan untuk temperaturnya sama dengan 330 Kelvin. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu V1. Gimana sih cara kita mendapatkan V1? Di layar sudah ada, kita lihat rumus. V1 sama dengan R kali T1 per P1. Di mana R itu sudah mempunyai nilai ketetapan yaitu 0,287, sedangkan T1 seperti yang kita lihat di atas nilainya itu 330, dan untuk P1 yaitu 115. Nah, langsung saja kita jawab 0,287 kali 330 per 15 per 115 sama dengan 0,82365 meter kubik per kilogram. Nah, ini untuk nilai titik pertama, itu titik 1. Dan untuk titik kedua, seperti yang telah diketahui, P2 sama dengan 708 kilopascal. Nah, untuk yang ditanyakan di sini yaitu P2 pangkat K. Di mana rumusnya itu P2K sama dengan P1 kali P1 pangkat K per P2. Nah, sebelumnya untuk K itu mempunyai nilai 1,4. Nah, langsung saja kita masukin angkanya. Untuk P1 yaitu 115 dan dikali 0,823565 pangkat 1,4 per 740, maka kita dapat nilai P2 yaitu 0,118425 meter kubik per kilogram. Nah,
Titik 2 masih ada yang kita mau cari. Tinggal T2-nya kita cari. Gimana cara cari T2-nya? Kita langsung masuk ke rumus. T2 sama dengan T1 kali P1 pangkat K-1 per P2 pangkat K-1. Langsung saja kita masukin angkanya. Untuk T1 seperti yang kita ketahui nilainya itu 330 kali P1 pangkat K-1, yaitu 0, yaitu nilainya 0,823565, pangkat 0,4. Nah, gimana cara saya mendapatkan 0,4 ini? Kan nilai dari K itu 1,4 Mi 1. Nah, di sana saya mengurangi 1,4 dikurangi 1, makanya hasilnya 0,4. Nah, dibagi yang 330 kali 0,823565 pangkat 0,4 dibagi 0,11845 pangkat 0,4. Dan hasilnya yang kita dapat di T2 yaitu 716,82928 Kelvin. Nah, langsung saja kita ke titik ketiga. Di titik 3 ini untuk tekanan ketiga dan kedua itu mempunyai sama-sama mempunyai nilai 740 kilopascal. Nah, untuk P3 sama dengan P1 yaitu dengan nilai 0,823565 meter kubik per kilogram. Nah, di sini yang ditanyakan itu T3. Dengan gimana cara kita mendapatkan T3? Seperti kita lihat di layar, rumus T3 itu sama dengan P3 kali P3 dibagi R. Langsung saja kita masukin angkanya seperti di atas. Untuk nilai P3 itu 740 dan untuk nilai P3 0,823565. Nah, di sini kita akan mengalihkan 740 dikali 0,823565 dibagi 0,287. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil untuk T3 ini sama dengan 2123,4777 Kelvin. Nah, untuk pertanyaan nomor 1 yaitu temperatur, tekanan, dan volume spesifik pada setiap titik jika belum diketahui. Mungkin sampai sini jawabannya. Dan kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu kita di sini disuruh untuk mencari kerja dan kalor pada setiap proses. Nah, seperti kita ketahui di proses 1 ke 2 itu dinamakan isentropik. Nah, kalor 1 ke 2 itu sama dengan W1 ke 2 atau U2 kurang U1. Nah, dan untuk kalor Q1 ke 2 itu nilainya 0 kilojoule per kilogram. Nah, untuk yang ditanyakan di sini yaitu waktu proses ke-1 ke 2 itu. Nah, di mana rumusnya itu dari proses 1 ke 2 itu yaitu CP dikali T2 min T1. Nah, langsung saja kita masukin angkanya. Untuk nilai CP yaitu mempunyai nilai ketetapan yaitu 0,7165. Dan untuk T2 mempunyai nilai 716,82928. Dan untuk T1 mempunyai nilai 330. Nah, langsung saja kita kalikan 0,7165 dikali 716,82928 dan dikurang 330. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil untuk proses ke-1 ke 2 itu yaitu 277,16317912 kilojoule per kilogram.
Nah, langsung saja kita ke proses kedua. Proses kedua ini dinamakan dengan isobarik. Galon kedua menuju ke 3 sama dengan proses 2 ketiga dengan rumus U3 min U2. Langsung saja kita ke rumus. Seperti kita ketahui itu proses kedua ketiga, rumusnya itu P dikali dalam kurung P3 min P2. Oke, langsung saja kita masukin angkanya. Untuk nilai P yaitu 740 dikali 0,823565 dikurang 0,118425, sehingga proses kedua ketiga itu mendapatkan hasil 521,8036 kJ per kilogram. Di proses kedua dan ketiga ini atau isobarik masih ada yang ditanyakan, yaitu kalor kedua ketiga. Nah, gimana cara kita mendapatkannya? Seperti kita lihat di layar, rumus Q2 ke Q3 sama dengan CP dalam kurung T3 min T2. Langsung saja kita masukin angkanya, di mana nilai CP 1,0035 dan nilai dikali nilai TG dan dikali nilai TG T3 min T2, di mana nilai T3 min T2 yaitu 2123,4777 min 716,82928, sehingga mendapatkan hasil dari kalor Q2 ke Q3 itu 1411,57168947 kJ per kilogram. Baik, langsung saja kita ke proses ketiga ke 1, di mana proses 3 ke 1 ini dinamakan dengan isohorik. Nah, untuk mencari proses 3 ke 1 ini, di sini punya rumus yaitu kalor Q3 ke Q1 sama dengan CP dalam kurung T3 min T1. Nah, saja kita masukin rumusnya, kita masukin angkanya, untuk nilai CP sama dengan 0,7165 dikali 2123,4777 min 330, sehingga didapatkan kalor 3 ke 1 dengan hasil 1285,02677205 kJ per kilogram. Mungkin untuk pertanyaan kedua, itu untuk kerja kalor, untuk kerja dan kalor pada setiap proses sampai sini. Kita lanjut untuk menghitung efisiensi thermal siklus. Nah, untuk menghitung efisiensi thermal siklus, sini kita mempunyai rumus efisiensi sama dengan 1 min Q out per Q in. Nah, untuk nilai Q in-nya itu gimana sih cara kita mendapatkannya? Nilai Q in itu sama dengan kalor 2 ke proses 3, yaitu 1411,57168947 kJ per kilogram. Dan untuk Q out sama dengan kalor 3 ke proses 1, yaitu 1285,0267725 kJ per kilogram. Nah, langsung saja kita masukin angkanya, itu efisiensi sama dengan buka kurung 1 min 1265,0267725 per 1411,5716897 dikali 100%. Maka di sini kita mendapatkan efisiensinya yaitu 0,89648%. Nah, untuk penghitungan
Pertanyaan ketiga yaitu efisiensi termal siklus ini sampai sini. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang keempat. Tekanan efektif rata-rata atau MEP. Gimana sih cara kita mendapatkan MEP ini? Nah, seperti kita lihat di layar, MEP sama sudah punya rumus, yaitu MEP sama dengan V net per VL. Atau MEP sama dengan efisiensi kali K-in, kalor masuk, per P3 min P2. Nah, saja kita masukin angkanya. Untuk nilai efisiensi, seperti kita ketahui sebelumnya di soal nomor 3, yaitu efisiensinya 0,896482 dikali K-in. K-in-nya itu 1411,571689147. Nah, dibagi dengan P3 min P2, di mana P3 ini yaitu 0,823565 dikurang 0,118425. Sehingga kita mendapatkan hasil dari tekanan efektif rata-rata ini yaitu 1794,60619 kJ per meter kubik. Nah, sekian dari saya. Saya ucapin terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.